Halo Sobat Mindo, ketemu lagi di channel favorit kita semua, Kampus Indonesia. Halo Sobat Mindo, ketemu lagi nih sama Mindo dan Kampus Indonesia yang selalu memberikan berbagai informasi bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum menonton video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Mindo. Sebagai mahasiswa, kita dituntut aktif dan kreatif agar bisa mandiri dalam segala hal. Finansial yang dibutuhkan oleh mahasiswa pastinya juga tidak sedikit nih. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari orang tua aja kan? Dan kita pasti punya keinginan untuk mempunyai uang sendiri sehingga tidak membebankan orang tua kita, bukan? Namun, bagi mahasiswa, membagi waktu antara belajar dan bekerja dengan pekerjaan full-time pasti sangat sulit. Oleh karena itu, passive income merupakan jalan keluar yang tepat untuk Sobat Mindo yang ingin dapat penghasilan tapi nggak perlu sibuk bagi waktu dengan kuliah dan organisasi. Sebenarnya, apa itu passive income? Passive income adalah keuntungan yang mengalir tanpa upaya yang terlalu besar atau tanpa keterlibatan secara langsung. Seseorang bisa mendapatkan passive income seperti dari kepemilikan modal atau bisa mendapatkan royalti atas hak cipta. Dengan kata lain, passive income adalah penghasilan yang akan mengalir dengan sendirinya ke rekening kita tanpa harus mengerjakan sesuatu secara langsung loh. Jadi, meskipun kita lagi duduk santai, tidur-tiduran di rumah, bahkan saat tidur di malam hari pun, kita bisa tetap dapat cuan. Bagaimana cara mendapatkan passive income? Yang pertama, bergabung dengan program afiliasi. Program ini melibatkan kerjasama antar kedua belah pihak, namun tidak saling terikat. Tujuannya yaitu sebagai strategi pemasaran. Keuntungan mengikuti program afiliasi adalah waktu yang fleksibel, sehingga Sobat Mindo bisa bekerja kapan saja nih. Program afiliasi ini tidak membutuhkan biaya pendaftaran, jadi Sobat Mindo gak perlu worry harus keluar cuan lagi nih. Cara untuk mendapatkan passive income dengan program afiliasi adalah kamu yang berposisi sebagai pemasar akan mempromosikan produk dari penjual. Kemudian, seseorang pelanggan yang tertarik dengan produk yang kamu promosikan akan diarahkan menuju situs page produk tersebut. Kemudian, pemasar akan mendapatkan komisi jika pelanggan tersebut membeli produk penjual dari tautan mereka. Program afiliasi ini sangat marak akhir-akhir ini. Contoh bisnis afiliasi lokal yang bisa kamu coba yaitu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Eits, tapi ini bukan iklan ya. Cara yang kedua, kamu bisa membuat laman atau blog sendiri. Buat kamu yang suka menulis atau buat konten-konten seru dan update dengan perkembangan sosial, kamu bisa membuat blog atau laman sendiri nih. Kamu bisa mengisi blog sesuai dengan karakteristik kamu sendiri. Misalnya, kamu suka dengan hal politik. Kamu bisa update dan mengulas berita-berita politik yang sedang hangat. Atau kamu lebih suka membuat cerita seperti cerpen, novel, puisi, dan lain-lain. Blog ini bisa kamu jadikan wadah tempat para pengiklan untuk mengiklankan produknya. Sistem pendapatan tergantung dari sistem mana yang kamu ikuti. Jenis periklanan yang paling populer adalah iklan PPC atau pay per click. Pay per click adalah model menghasilkan uang berdasarkan setiap klik yang dilakukan oleh pengunjung terhadap iklan yang dipasang di laman atau blog. Penyedia iklan PPC terpopuler adalah Google AdSense. Google AdSense akan membayar kamu dengan mengacu pada jumlah tampilan iklan dan jumlah klik yang dianggap sah oleh penyedia PPC. Kamu bisa mendapatkan passive income dari Google AdSense sebanyak 500.000 sampai dengan 10 juta setiap bulannya loh. Gila banget gak tuh? Cara yang ketiga yaitu membangun channel YouTube. Membuat channel YouTube adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Saat ini berbagai konten bisa dimuat dan tidak mustahil konten receh pun bisa menjadi viral loh. Banyak konten yang biasa dimuat dalam YouTube seperti mukbang, animasi, unboxing, gaming, cover lagu, tutorial, bahkan edukasi seperti channel Kampus Indonesia ini nih. Setelah channel kamu sudah berisi konten, kamu bisa lakukan monetisasi dan sambungkan dengan Google AdSense. Pastikan konten yang dibuat original agar mudah diterima oleh Google AdSense ya.
Namun, Sobat Mindo, ada syarat yang harus terpenuhi agar channel kamu bisa dimonetisasi nih, yaitu adanya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir pada channel YouTube kamu. Jika hal itu sudah terpenuhi, maka channel YouTube kamu akan terpasang iklan dari pihak Google AdSense. Cara yang keempat yaitu menjadi dropshipper. Dropshipping merupakan proses pengiriman barang secara langsung ke pelanggan dari pemasok yang merupakan pihak ketiga. Hal ini dilakukan tanpa perantara loh Sobat Mindo. Secara sederhana, dropshipping hampir mirip dengan bisnis reseller yang sudah sering kamu dengar. Apa aja sih keuntungan menjadi dropshipper? Yang pertama, modal yang dikeluarkan sedikit. Yang kedua, proses yang mudah dijalankan. Yang ketiga, lokasi dan waktu berjualan lebih fleksibel. Yang keempat, pilihan produk yang variatif. Dan yang kelima, tidak terlalu menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Cara yang kelima yaitu membangun online shop. Kalau kamu lebih berani dan menginginkan penghasilan yang lebih besar daripada dropshipper, kamu bisa mulai membangun online shop sendiri loh Sobat Mindo. Penghasilan pasif dengan memiliki online shop sendiri pasti memiliki penghasilan yang lebih besar. Namun modal yang dikeluarkan juga pastinya lebih besar loh Sobat Mindo. Sekarang masyarakat sudah nggak asing lagi dengan namanya e-commerce. Dan kamu pun bisa berpartisipasi dalam bidang ini dengan menjadi pemilik toko daring alias online shop. Produknya bermacam-macam, mulai dari makanan, fashion, kecantikan, dan lain-lain. Setelah kamu menentukan produk yang akan dijual, maksimalkan penyebaran toko online kamu melalui berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Cara yang keenam, melakukan investasi. Kalau yang satu ini lebih ke kita menabung sejumlah aset yang nantinya aset itu akan berkembang dan memberikan keuntungan kepada kita di masa depan. Pengaplikasiannya bisa kita lakukan seperti menyisihkan 30% jatah yang diberikan orang tua, kemudian kamu bisa gunakan untuk membelikan saham terkhusus yang bisa kamu percaya bahwa saham itu dapat terus berkembang di masa depan. Hal ini juga bisa melatih kita untuk bisa disiplin menabung dan konsisten secara berkala sehingga tidak boros ataupun konsumtif. Dari tabungan awal, setidaknya uang yang dalam bentuk saham bisa terus berkembang berkali-kali lipat loh. Namun, Sobat Mindo juga harus mempelajari betul perusahaan investasi yang akan dipilih dan jangan sampai salah pilih. Pastikan perusahaan investasi tersebut berada di bawah naungan OJK sebagai pengawas lembaga keuangan di Indonesia. Cara passive income ini memungkinkan Sobat Mindo mendapatkan laba lebih besar dibanding tabungan biasanya loh. Cara yang terakhir yang bisa kamu coba yaitu jual karya seni digital. Buat kalian yang punya bakat dan hobi banget dalam perdesainan atau karya digital, bisa banget coba cara ini. Karya seni digital dapat kamu jual dengan sekali pembuatan punya hak cipta di dalamnya. Sehingga bagi setiap orang yang ingin menggunakan karya tersebut, diwajibkan untuk meminta izin atau membeli hak pakai dari karya tersebut dengan membayarkan sejumlah uang kepada pembuat karya loh. Banyak sekali bentuk karya digital seperti logo, banner, ilustrasi, vektor, undangan, pamflet, desain packaging, dan lain-lain. Untuk menjual karya-karya tersebut, kalian bisa lakukan pemasaran melalui berbagai platform loh seperti Fiverr, Creative Market, FC, Upwork, dan web besar lain. Kalian bisa menentukan harga dari masing-masing karya yang kalian jual. Bahkan seringkali karya seni digital yang dijual di luar negeri seharga ribuan dolar loh Sobat Mindo. Tertarik nggak? Nah, gimana nih Sobat Mindo? Udah tertarik belum nyobain cara dapetin passive income dari Mindo? Lumayan banget loh pendapatannya, bisa membebaskan Sobat Mindo dari gelar beban keluarga. Hahaha. Oke, segitu dulu ya pembahasan yang bisa Mindo sampaikan. Kalau video ini menarik dan bermanfaat buat kamu, yuk klik like, komen, dan subscribe channel Kampus Indonesia. Dan jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya supaya Sobat Mindo gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya loh. See you on the next video, bye!
Gimana nih Sobat Mindo tanggapannya tentang video barusan? Menarik bukan? Nah, kalau gitu, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar Sobat Mindo nggak ketinggalan video dari Kampus Indonesia selanjutnya. Bye-bye, see you on the next video.